semuanya, selamat datang di podcast Cerita Kita. Hai, terima kasih sudah bertahan sampai hari ini. Terima kasih juga sudah berjuang sampai selama ini. Apapun yang sedang kamu alami, mungkin berat dan melelahkan. Tapi, kamu diciptakan bukan untuk gagal ataupun berakhir sia-sia. Di dunia ini gak ada yang abadi. Kegagalan, kesakitan, kesialan, ataupun kehancuran. Semua akan berangsur membaik. Semua akan pulih, dan semua akan sembuh. Mengabaikan perasaan diri sendiri dan berpura-pura bahagia mungkin sudah menjadi makananmu sehari-hari. Tapi, coba belajar dengarkan dirimu. Jangan terlalu memaksakan diri. Gak ada salahnya kok mengaku lelah. Serius, mengaku lelah bukan berarti lemah. Ambil waktu sejenak untuk bermanja pun beristirahat. Setelahnya, jadi pribadi yang lebih hebat meski banyak masalah yang menjerat. Kamu kuat. Untuk alasan apapun itu, kamu pasti bisa. Kamu harus yakin dan percaya bahwa apa yang akan kamu alami tidak akan pernah melampaui batas kemampuanmu. Mengapa kamu mengalaminya? Ya, karena kamu ditakdirkan untuk bisa melaluinya. Itu jawabannya. Kamu merasakan sedikit penderitaan, itu karena kamu ditakdirkan sebagai manusia kuat yang mampu melalui hal demikian. Berbahagialah, ternyata kamu bisa menjadi orang-orang yang mampu melalui rintangan dan tantangan di dalam hidup. Karena kamu istimewa, bisa diberikan cobaan hidup yang barangkali tidak dilalui atau bahkan tak mampu dilalui oleh orang lain. Setidaknya, kali ini kamu mampu melampauinya. Kamu hanya butuh kuat, jangan pikirkan hal lain. Jangan pikirkan bagaimana kamu bisa kuat. Jangan pikirkan bagaimana hasilnya nanti. Setidaknya, pikirlah bahwa kamu melewatinya. Kamu kuat, kamu bisa. Jika bukan kamu yang memberikan kalimat tersebut, setidaknya siapa lagi? Karena sejujurnya yang paling mampu mengetahui keadaanmu adalah dirimu sendiri. Maka dari itu, biarkanlah dirimu sendiri yang pertama kali memberikan kata semangat itu. Jangan malah sebaliknya, mengeluh, overthinkingan, gak percaya diri, atau bahkan mundur sebelum memulai. Kamu harus memberikan kepercayaan lebih lagi untuk dirimu sendiri. Jika orang lain belum mampu seperti yang dibayanganmu, setidaknya biarkan dirimu yang mengambil alih semuanya. Tak apa, kamu hanya memberikan sedikit ruang untuk memahami dirimu dengan lebih baik lagi. Kamu mungkin berpikir hidup lebih lama terdengar berat dan ingin mengakhiri cepat-cepat. Tapi sebelum itu, coba pikirkan bagaimana jika besok seseorang datang dan bilang padamu, "Terima kasih ya, karena kamu aku bisa bertahan." Atau, sudahkah kamu melunasi mimpi-mimpi yang kamu rajut sebelum tidur? Jika belum, lunasi dulu baru kau boleh pergi. Oh tunggu, setelah mimpimu lunas tuntas, apakah kamu gak mau bertemu sosok yang wajahnya kamu jadikan gambar layar ponsel dan sudut kamar? Kalau enggak, coba ingat lagi soal dia yang kamu cinta. Sudahkah kamu ungkapkan rasamu untuknya? Jika belum, lakukan dulu sebelum kamu menyesal karena gak pernah mencoba. Setelah itu, kamu pasti lapar dan ingin makan. Pergilah ke kedai makanan kesukaanmu dan habiskan waktu merasakan sensasi lezat dari sesuatu yang akan kamu tinggalkan. Bisakah? Yakin tidak rindu setelah pergi nanti. Kamu mungkin ngerasa, ya nggak apa-apa, makanan bukan segalanya. Atau mungkin sudah teramat lelah sampai seluruh makanan terasa hambar. Semua menguap menjadi sisa-sisa kenangan payah. Tapi, hidup memang terdiri dari susunan-susunan spotik yang payah dan mengesalkan. Untuk mencapai bahagia, kita perlu banyak sekali bekerja, melakukan ini dan itu, terlalu sibuk mencari dan memberi sampai lupa kita sedang terluka. Lantas, mengapa berhenti setelah sejauh ini? Bagaimana dengan orang-orang yang bersyukur atas hadirnya? Makanan favorit, seseorang yang menginjakkan rumah tanpa kamu sadari, dan mimpi-mimpi yang terlanjur menggantung di langit-langit menunggu dikabulkan. Banyak hal yang masih harus kamu lakukan. Kamu sangat sibuk, jadi jangan dulu pergi. Sehingga nanti di suatu masa, saat segalanya menjadi rekapitulasi lengkap, seseorang akan datang lagi padamu dan berkata, "Oke, sekarang kamu sudah sampai. Istirahatlah dengan bahagia, barulah kamu boleh pergi." Menjadi bahagia. Kita sulit bahagia karena seringkali salah menempatkan standar kebahagiaan.
menaruh alasan-alasan untuk bahagia pada sesuatu yang berada di luar kuasa kita. Kita berkata akan bahagia jika diberi harta, jadi ranking 1, jadi populer, atau mendapat kebaikan dari orang. Lantas, jika hal itu tak tercapai, alasan tersebut tak jadi kenyataan, kita bersedih dan kehilangan kebahagiaan. Ketika ditanya, kapan sih kamu berhenti bersedih? Kita menjawab, menunggu sesuatu yang membuatku bahagia. Kemudian kita tak berubah. Alasan bahagia tetap pada pencapaian yang ada di luar kuasa kita. Sahabat, letakkanlah alasan bahagia itu pada hal-hal yang menjadi kuasa kita, pada sesuatu yang bisa kita kendalikan, bukan hasil, melainkan proses. Alih-alih bahagia karena ranking 1, berbahagialah jika dirimu telah belajar dengan sungguh-sungguh. Berbahagialah bukan karena besarnya uang yang didapat, tapi usahamu untuk terus menjemput rezeki dengan semangat. Tak perlu menunggu kebaikan orang lain padamu untuk bahagia, melainkan berbahagialah ketika kau mampu berbuat baik kepada sesama. Taruhlah alasanmu untuk bahagia pada prosesnya, bukan hasilnya. Pada usahamu, bukan bagaimana semesta bersikap kepadamu. Dengan begitu, kau akan mudah menemukan kebahagiaan karena ia berada dalam dirimu. Dengan begitu, kau tak perlu menunggu untuk bahagia karena dirimulah yang memegang kendali. Kini tinggal giliranmu untuk memilih. Kebahagiaan itu bukan tentang tiadanya masalah, tapi tentang sikap yang kita pilih saat masalah datang.